Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial eh, pada mata kuliah pemrograman animasi, khususnya untuk pembuatan tombol, ya. Oke, jadi tombol sebelumnya saya buat dulu project baru ActionScript 3. Oke, jadi sebelumnya kan kita sudah mungkin lebih jauh lagi menggunakan simbol yang namanya movie clip. Ya, simbol movie clip, ketika kita sudah membuat simbol movie clip di dalamnya, kalau di stage yang ini kan ada timelinenya ya. Simbol movie clip juga di dalamnya memiliki timeline. Tapi berbeda dengan simbol bertipe button atau tombol ini, dia hanya memiliki ada 4 frame ya. Kalau di movie clip kan framenya juga banyak seperti ini di dalam simbol movie clipnya. Kalau di simbol button, di dalamnya hanya berisi 4 frame ya, yaitu up, over, down, dan hit ya. Oke, mungkin nanti lebih jelasnya nanti sambil jalan. Kita pertama saya akan demonstrasikan bagaimana membuat tombol. Misal, walaupun di sini sudah disediakan sebetulnya, Anda bisa lihat pada window, kemudian di sini common libraries, Anda bisa ambil button. Nah, di sini akan muncul Docker untuk buttonnya. Anda bisa ambil yang sudah ada di sini. Ya, oke. Nah, di sini misalnya ini kan bentuknya ya, Anda bisa lihat ya di sana. Nah, nih ya. Oke, ini sudah diatur sedemikian rupa, ada teksnya dan seterusnya. Ya, silakan nanti mungkin untuk kesempatan lain Anda bisa gunakan library yang sudah ada, khususnya dalam hal ini adalah library tombol yang sudah disediakan oleh Adobe Flash. Oke, pada kali ini saya tidak akan menggunakan yang di sini. Saya akan membuat tombol dari awal atau dari nol. Ya, saya gunakan rectangle tool. Ya, rectangle tool. Kemudian supaya nanti kotaknya itu ujung-ujung sudutnya itu tidak siku-siku atau dia agak ada lengkungannya, Anda bisa atur bagian rectangle optionnya di sini. Anda bisa atur di sini angkanya berapa gitu ya. Oke, misalnya ini berarti ujung kiri ya. Misalnya kita ambil angka 20 ya. Samakan yang lain 20. Nah, diklik saja nanti kan ini ya. Oke. Karena ini sudah terlink ya. Oke, jadi ketika dirubah satu maka dirubah semuanya. Ya, Anda bisa atur di sini ya juga ya. Oke, misalnya saya atur tadi berapa? 20. Oke, saya buat di sini. Sebelumnya mungkin warnanya bisa Anda atur terlebih dahulu. Misalnya warna dalamnya adalah atau fill colornya adalah biru, kemudian outline-nya atau stroke colornya hitam. Kemudian supaya tampilannya lebih besar, saya besarkan. Nah, misalnya begini. Nah, misalnya begini. Ya, oke, saya kembalikan saja 100% saja. Oke, terlalu besar mungkin. Nah, segini saja. Ya, ini bisa Anda atur sedemikian rupa. Ya. Untuk rectangle toolnya di sini mau berapa ya? Kalau ini kan berarti kan sangat ini ya. Oke. Ya, misalnya karena ini terlalu, saya pakai 15 saja misalnya. Intinya silakan disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan, atau 16 boleh lah ya. Nah, misalnya begini. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya, karena tombol kan biasanya ada teksnya. Ya, kita gunakan text tool ya pada panel ini. Kemudian properties, pastikan text engine-nya adalah classic text dan text type-nya adalah static ya.
classic text ya, text engine-nya. Kemudian ini static. Kenapa kita gunakan static? Nanti pada pertemuan berikutnya kita melakukan mengoperasikan teks ya, mungkin lebih jauhnya di sana nanti. Ya, mungkin sedikit informasi di sini bahwa yang namanya static text itu teks yang hanya digunakan untuk label saja, untuk label atau untuk memberi apa namanya semacam kayak dekorasi saja atau informasi-informasi terkait dengan yang ada di dalam program. Adapun yang lain di sini Anda bisa gunakan dynamic text ataupun input text. Dynamic text artinya teksnya nanti dinamis. Isi dari teksnya bisa Anda ubah dengan menggunakan action script atau dengan menggunakan kode. Sedangkan input text ini adalah teks untuk melakukan input dari keyboard ya. Jadi mungkin Anda pernah melihat aplikasi Flash yang didevelop atau dibangun dengan Flash. Di sana ada kotak isian untuk mengisikan nama atau informasi apapun. Nah, itu menggunakan input text. Oke, mungkin lebih jauh nanti di pertemuan berikutnya, di video-video selanjutnya. Oke, kita static text. Kemudian apa namanya? Kita ketik di sini, kemudian kita tuliskan tombol misalnya, hanya sebagai tanda saja. Warna bisa Anda atur, misalnya warnanya hitam boleh. Nah, gini ya. Oke, bisa Anda ubah sesuai dengan keinginan, atau misalnya warnanya putih juga boleh ya. Nah, biar lebih kelihatan. Untuk fontnya sendiri Anda juga bisa atur ya. Untuk fontnya sendiri misalnya kita gunakan fontnya itu kok ini nggak mau. Oke, misalnya kita gunakan yang agak ini. Misalnya saya pakai ini boleh lah ya. Oke, tombol misalnya. Oke, biar lebih kelihatan, silakan diatur posisinya tepat di tengah misalnya begitu. Kalau sudah, seleksi kotak dan teks tersebut, kemudian convert to symbol menjadi button dengan nama tombol. Ini saya seleksi semuanya, jadi yang diseleksi adalah kotaknya dan tombolnya ya, dan teksnya. Kemudian saya klik kanan convert to symbol, atau langsung saja tekan tombol F8. Kita kasih nama simbolnya adalah tombol, tipenya adalah button ya, tipenya button. Kemudian kita klik OK. Nah, kita berhasil membuat sebuah simbol button ya, dengan nama apa namanya, simbolnya adalah di sini muncul ada tombol ya. Ini untuk apa namanya, ikonnya juga berbeda dengan movie clip ya. Kalau movie clip kan seperti gambar gear gitu ya. Oke, kemudian kita double klik saja tombolnya. Ini kan kita berada di rootnya ya, di stage ini ya. Kita double klik saja sehingga kita masuk ke mode edit ya, mode edit ya. Klik-klik. Nah, sehingga seperti ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, frame-nya di sini di dalamnya tidak seperti frame yang ada di dalam simbol movie clip. Di sini hanya ada 4 frame, up, over, down, dan hit. Ya. Oke. Apa namanya? Kita klik kanan pada frame over. Artinya gini. Ini kan up
up ini di sini ada keyframe. Jadi keyframe ini berisi objek ini kan. Jadi ketika tombolnya up artinya tidak dilakukan apapun dalam kondisi normal, tombolnya warnanya seperti ini, kondisinya seperti ini. Kemudian pada over di sini saya klik kanan insert keyframe atau F6 ya. F6 untuk insert keyframe. Nah, sehingga di sini kan ada frame kunci baru. Ya. Selanjutnya ubah warna kotak, warna teks ya. Bedakan dengan warna pada frame up ya. Warna kotak dan warna teks. Ya, bedakan dengan yang ada di frame up. Misalnya, ketika kondisi normal tadi kan warnanya biru. Ya, kemudian ketika roll over artinya ketika mouse berada di atas tombol nantinya itu kita ubah menjadi misalnya saya seleksi ini warna dalamnya ini saya ubah menjadi misalnya warna kuning misalnya atau warna hijau boleh ya, warna hijau ya. Kemudian warna teksnya saya ubah menjadi warna misalnya warna hitam. Oke. Jadi kondisi ini ketika tombolnya normal, ketika ada mouse di atas tombol menjadi warnanya seperti ini. Kemudian saya buat lagi keyframe lagi di sini, insert keyframe lagi. Ini ketika nanti tombolnya diklik, artinya ketika mouse ditekan. Ya, ketika mouse ditekan, saya ubah warnanya di sini, warna dalamnya itu saya pakai warna tombolnya saya ubah menjadi warna kuning misalnya. Warna kuning, kemudian warna teksnya saya ubah menjadi warna misalnya merah. Nah, nih. Ya, saya ubah seperti ini. Oke. Kemudian untuk hit kita sebetulnya bisa saja seperti ini. Kita klik kanan insert frame saja. Kalau up kan ketika tombolnya normal, tidak dilakukan apapun. Over ketika ada mouse di atasnya. Ketika down, maka ketika tombolnya klik. Ya, ketika dilepas lagi tapi masih berada di sini mouse-nya, maka kondisinya adalah over kan gitu kan. Nah, sedangkan hit ini dia hanyalah digunakan sebagai sensor. Ini loh area tombolnya itu ini. Nah, kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau jadikan sendiri insert keyframe juga boleh sama seperti ini ya. Jadi tinggal insert keyframe saja tidak apa-apa. Jadi untuk frame hit ini tidak perlu dilakukan perubahan apapun karena itu tadi hanya digunakan sebagai sensor ya. Jadi tanpa frame hit pun area akan dihitung berdasarkan frame sebelumnya. Oke ya, tanpa frame hit pun. Oke. Setelah itu coba kita keluar dari mode edit. Boleh klik di sini atau Ctrl E atau klik area bebas. Nah, sehingga ini kembali ke sini lagi. Ya. Kemudian coba jalankan aplikasi dengan test movie ya. Ctrl Enter dan coba kita akan gerakkan mouse ke atas tombol dan klik tombol tersebut. Maka akan terjadi perubahan warna sesuai dengan pengaturan frame yang telah dilakukan. Nih, ketika saya normal seperti ini, ketika roll over berubah menjadi tadi warnanya hijau ya. Ketika saya klik, nah ini belum dilepas ini tombolnya ya. Ketika dilepas, loh kok warnanya hijau, kan mouse-nya masih berada di sini, artinya kondisi over, roll over ya. Sebetulnya di tombol ini ada yang lain, ada roll out ya, roll over dan sebagainya. Nanti silakan eksplorasi masing-masing. Ya, oke. Mungkin itu sedikit untuk membuat tombol ya. Silakan bisa dieksplorasi masing-masing. Model teksnya seperti apa, model tombolnya seperti apa, bentuk tombolnya seperti apa. Kemudian nanti perubahan-perubahannya seperti apa disesuaikan. Silakan. Selamat mencoba. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.